menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Saudaraku, sesungguhnya para nabi utusan Allah Azza wa Jalla adalah para pembuka pintu-pintu kebaikan dan juga penutup pintu-pintu keburukan. Nabi Nuh alaihi salam membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan membangun kapal yang besar agar orang-orang yang beriman selamat dari keburukan atau bahaya angin topan dan banjir bandang. Di antara orang-orang yang diselamatkan itu nantinya melahirkan keturunan para nabi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-An'am 84. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan membuka pintu kebaikan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, dan berdoa. Beliau juga menghancurkan berhala untuk menutup pintu keburukan yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa membuka pintu kebaikan bagi manusia dengan menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun, dan menutup pintu keburukan yaitu kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Yusuf membuka pintu kebaikan dengan menjadi menteri yang adil. Demikian halnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang membukakan untuk manusia banyak pintu kebaikan dan menutup untuk mereka pintu-pintu keburukan. Beliau bersabda, "Perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seseorang yang menyalakan api, lalu mulailah belalang-belalang dan laron berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu. Dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dari tanganku." Hadis riwayat Muslim No. 6098. Saudaraku, demikian halnya para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka, para nabi, tidak ada kebaikan dalam Islam melainkan akan mereka tunjukkan kepada kita, dan tidaklah ada keburukan kecuali pasti akan mereka tutup pintunya untuk kita. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebagian manusia menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan, maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan berada di kedua tangannya, dan celakalah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada di kedua tangannya." Hadis riwayat Ibnu Majah No. 237. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki peti-peti kebaikan dan keburukan, kunci-kuncinya adalah manusia. Maka beruntunglah orang yang memegang kunci untuk membuka kebaikan dan menutup keburukan dan celakalah orang yang memegang kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, maka marilah kita semua menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan seutama-utamanya kebaikan adalah tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surah An-Nisa 48. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah, yang menyebabkan perpisahan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang berusaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang yang tidak bersalah." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Saudaraku,
Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran merupakan poros bagi Islam. Salah satu alasan kuat Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul, dan sebagai dalil kesempurnaan iman, kebaikan Islam, serta merupakan rahasia kemuliaan umat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surah Ali Imran 110. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl 125. Kegiatan amar ma'ruf nahi munkar termasuk amalan pembuka pintu kebaikan. Terlaksananya kegiatan amar ma'ruf tentu akan membuka banyak sekali pintu kebaikan. Dan terlaksananya kegiatan nahi munkar akan menutup banyak sekali pintu-pintu keburukan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa beramar ma'ruf